Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Iris Ayu Puspitasari dengan nomor NIM 2310212 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Hukum Civil Law. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari civil law. Civil law adalah sistem hukum yang didasarkan pada kodifikasi atau tertulis dalam undang-undang. Artinya, seluruh ketentuan hukum yang berlaku sudah disusun secara sistematis dalam bentuk kitab undang-undang sehingga menjadi pedoman utama dalam penyelesaian perkara. Lalu yang kedua, bersumber dari hukum Romawi atau Roman law yang berkembang di Eropa daratan, khususnya di Prancis dan Jerman. Kedua negara ini menjadi pusat perkembangan sistem hukum tertulis yang kemudian diadopsi oleh banyak negara di dunia. Lalu yang ketiga, hukum dibentuk oleh legislatif atau pembuat undang-undang, bukan oleh hakim. Dengan demikian, para hakim dalam sistem civil law hanyalah menerapkan dan menafsirkan hukum yang sudah ada, bukan menciptakan hukum baru melalui putusan pengadilan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asal-usul dan perkembangannya. Yang pertama berasal dari hukum Romawi kuno yang dikodifikasi oleh Kaisar Justinianus dalam Corpus Juris Civilis pada abad ke-6 Masehi sebagai dasar hukum tertulis pertama di dunia. Lalu yang kedua, berkembang di Eropa daratan terutama melalui Kode Napoleon, Prancis, dan Bürgerliches Gesetzbuch, Jerman yang menekankan pentingnya kodifikasi, kepastian, dan keseragaman hukum. Lalu yang ketiga, menyebar ke berbagai negara di dunia melalui pengaruh kolonial dan hubungan internasional termasuk ke Indonesia melalui penjajahan Belanda. Yang keempat, dalam perkembangannya, sistem ini menjadi salah satu sistem hukum terbesar dan paling berpengaruh di dunia karena mampu menciptakan struktur hukum yang tertulis, rasional, dan mudah diterapkan di berbagai negara. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri utama dari sistem civil law. Yang pertama, adanya sistem kodifikasi, yaitu hukum dituangkan secara tertulis dan sistematis dalam undang-undang sebagai sumber hukum utama. Kodifikasi ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat. Lalu yang kedua, hakim tidak terikat pada preseden putusan hakim terdahulu atau doktrin stare decisis, sehingga hakim merujuk langsung pada undang-undang sebagai sumber hukum. Namun, dalam praktik pertimbangan, putusan terdahulu dengan fakta serupa tetap diperhatikan. Lalu yang ketiga, sistem peradilan bersifat inkuisitorial yang berarti hakim memiliki peran aktif dalam mengarahkan proses pemeriksaan perkara, mencari fakta, dan menilai alat bukti secara cermat. Lalu yang keempat, sistem hukum civil law membagi hukum ke dalam dua kategori dasar yakni hukum perdata dan hukum publik. Lalu yang kelima, negara yang menggunakan sistem civil law biasanya memiliki hierarki peraturan perundang-undangan dengan konstitusi tertulis sebagai aturan tertinggi. Lalu selanjutnya ada sumber-sumber hukum dalam sistem civil law. Yang pertama, undang-undang atau kodifikasi hukum sebagai sumber utama. Yang kedua, kebiasaan atau custom jika tidak ada aturan tertulis yang mengatur. Yang ketiga, doktrin atau pendapat ahli untuk membantu penafsiran. Yang keempat, jurisprudensi atau putusan pengadilan sebelumnya, namun tidak bersifat mutlak. Nah, jadi semua sumber ini digunakan oleh hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara logis dan teratur. Lalu selanjutnya ada perbedaan civil law dengan common law. Perbedaannya yaitu civil law berbasis kodifikasi dan peraturan tertulis, yang artinya sistem hukum ini mengutamakan undang-undang yang sudah dikodifikasi secara sistematis dalam kitab hukum. Semua keputusan hukum didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan secara tertulis sehingga memberikan kepastian dan keseragaman dalam penerapannya. Sedangkan common law berbasis jurisprudensi dan preseden hakim, yang dimana sistem ini keputusan hakim di masa lalu menjadi dasar untuk memutus perkara yang serupa di masa depan. Dengan kata lain, hakim memiliki peran besar dalam membentuk hukum melalui preseden atau putusan-putusan terdahulu. Nah, jadi dalam sistem peradilan ini, civil law cenderung inkuisitorial, common law cenderung adversarial. Dalam sistem inkuisitorial, hakim berperan aktif dalam mencari kebenaran material dengan memimpin jalannya pemeriksaan. Sedangkan dalam sistem adversarial, hakim bersifat netral dan menjadi penengah di antara dua pihak yang saling berdebat atau beradu argumen di persidangan. Lalu selanjutnya ada peran hakim dalam sistem hukum civil law. Yang pertama, menerapkan dan menafsirkan hukum tertulis. Jadi, hakim berpegang pada undang-undang yang telah dikodifikasi dan menafsirkannya sesuai dengan fakta tanpa keluar dari ketentuan hukum yang berlaku. Lalu yang kedua, menciptakan hukum baru. Hakim tidak berwenang membuat preseden yang mengikat, perannya terbatas pada penerapan hukum yang telah ditetapkan oleh legislatif. Yang ketiga, tidak menggunakan sistem juri. Dalam proses peradilan, keputusan sepenuhnya berada di tangan hakim profesional, bukan oleh juri, sehingga penegakan hukum lebih berfokus pada penerapan norma tertulis dan kepastian hukum.
Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan sistem hukum civil law. Sistem civil law memiliki beberapa keunggulan penting. Yang pertama, memberikan kepastian hukum tinggi karena semua aturan tertulis dengan jelas. Lalu yang kedua, kodifikasi hukum membuat struktur hukum lebih rapi dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, proses peradilan lebih efisien karena hakim cukup menerapkan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya ada kelemahan civil law. Meskipun memberikan kepastian hukum, sistem ini memiliki beberapa kelemahan antara lain. Yang pertama, terlalu kaku dan formalistis, sulit menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Lalu yang kedua, peran hakim terbatas sehingga ruang untuk inovasi hukum sangat kecil. Yang ketiga, jika terjadi kekosongan hukum atau vakum legis, hakim harus menafsirkan dengan hati-hati agar tidak melampaui kewenangannya. Oleh karena itu, sistem ini sering dikritik karena menomorsatukan kepastian hukum, tapi kurang memperhatikan keadilan substantif. Lalu selanjutnya penerapan sistem hukum civil law di Indonesia. Indonesia menganut sistem civil law sebagai warisan hukum Belanda yang tercermin dalam penggunaan KUH Perdata, KUHP, KUHD, dan HIR. Namun, dalam perkembangannya, sistem hukum Indonesia menjadi bersifat campuran karena turut dipengaruhi oleh asas keadilan, jurisprudensi, dan hukum adat yang memberikan fleksibilitas seperti dalam sistem common law. Selanjutnya, negara yang menganut sistem hukum civil law. Yang pertama dari Eropa yaitu Prancis, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, dan Portugal. Yang kedua dari Asia yaitu Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Thailand, dan Vietnam. Yang ketiga dari Amerika Latin yaitu Brazil, Meksiko, Argentina, Chile, dan Peru. Yang keempat dari Afrika yaitu Mesir, Maroko, dan Tunisia. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang berhubungan dengan sistem civil law. Kasus ini mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Dalam kasus ini, seorang pria menikah dengan seorang wanita menggunakan identitas palsu, padahal ia masih memiliki istri sah. Setelah kebenaran terungkap, sang wanita mengugat pembatalan perkawinan. Pengadilan Agama hingga Mahkamah Agung memutuskan bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum karena melanggar pasal 9 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur larangan menikah lebih dari satu kali tanpa izin dan syarat sah perkawinan. Putusan ini menggambarkan penerapan sistem civil law di Indonesia di mana hakim mendasarkan keputusan sepenuhnya pada hukum tertulis atau kodifikasi, bukan pada preseden atau kebiasaan. Pendekatan ini menegaskan ciri khas civil law yaitu menekankan kepastian hukum, keseragaman penerapan aturan, dan peran hakim sebagai pelaksana hukum bukan sebagai pembentuk hukum. Selanjutnya, kesimpulan. Sistem hukum civil law menempatkan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum tertinggi dengan hakim berperan menerapkan bukan menciptakan hukum. Prinsip utamanya ialah kepastian hukum, kodifikasi, dan keseragaman aturan. Berasal dari tradisi hukum Romawi, sistem ini menjadi dasar hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Kelebihannya ada pada kepastian dan keteraturan hukum, sedangkan kelemahannya ialah kurang fleksibel terhadap perubahan sosial. Namun, sistem ini tetap penting karena menjamin stabilitas dan kejelasan hukum bagi masyarakat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.